Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita atas nikmat Allah yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat yang tidak terhitung. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang tafsir Tarbawi. Apa itu tafsir Tarbawi? Tafsir Tarbawi adalah merupakan frasa yang terdiri dari dua tema, yaitu tafsir dan tarbawi. Tafsir secara leksikal atau etimologis berarti mengungkap dan menampakkan izhar, atau lebih berarti menerangkan sesuatu yang masih samar serta menyingkap sesuatu yang tertutup, atau berarti menjelaskan makna kata yang sulit dipahami sehingga kata tersebut dapat dipahami maknanya. Sedangkan tarbawi berasal dari tem tarbiyah atau pendidikan, yang berarti kependidikan atau bersifat ilmu pendidikan, yang dimana makna etimologisnya secara terminologis dipahami bahwa tafsir tarbawi adalah penjelasan atas ayat-ayat Al-Quran, yaitu terkait dengan ilmu pendidikan. Tafsir Tarbawi merupakan nama sebuah mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia, khususnya pada jurusan atau program studi pendidikan agama Islam yang sering kita kenal di kampus-kampus terbesar. Mata kuliah ini hadir sebagai upaya memperkaya kurikulum lokal maupun nasional di perguruan tinggi agama. Tafsir Tarbawi juga didefinisikan sebagai tafsir usaha ijtihad dalam bidang tafsir yang mendekati Al-Quran dari perspektif ilmu pendidikan. Metode ini mencoba memahami Al-Quran dengan menonjolkan aspek pendidikan dan analisisnya, bertujuan untuk membangun konsep dan nilai-nilai pendidikan yang diaplikasikan dalam pendidikan berbasis Al-Quran. Adapun metode dalam tafsir Tarbawi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah metode tafsir tahlili atau bisa disebut tafsir analitis. Metode ini berupaya menguraikan makna Al-Quran secara mendalam dengan menganalisis berbagai aspek termasuk makna, kata, konteks historis, dan pendapat para ulama tafsir. Beberapa penulis tafsir Tarbawi menggunakan metode ini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pendidikan. Adapun yang kedua, metode tafsir ijmali atau tafsir global. Metode ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas dan umum sehingga mudah dipahami oleh pembaca awam. Beberapa karya tafsir Tarbawi menggunakan pendekatan ini untuk menyederhanakan konsep pendidikan dalam ilmu Al-Quran. Adapun yang ketiga, tafsir muqarram atau tafsir perbandingan. Metode ini membandingkan berbagai pendapat mufassir tentang ayat Al-Quran tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Dalam konteks tersebut, konteks tafsir Tarbawi, metode ini digunakan untuk melihat berbagai perspektif pendidikan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir adalah metode tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Tafsir ini mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tema tertentu seperti ilmu pendidikan, menafsirkannya secara tematik, dan metode ini sering digunakan dalam tafsir Tarbawi untuk menggali konsep pendidikan secara menyeluruh dari Al-Quran. Tafsir Tarbawi dibagi menjadi 3 era. Yang pertama adalah di era klasik, era pertengahan, dan juga era modern. Kita akan membahas pada era klasik,
yaitu pada abad ke-2 Hijriah atau 8 Masehi hingga abad ke-6 atau 12 Masehi. Fokus pada penanaman nilai dasar seperti tauhid, akhlak, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Pendidikan dipandang sebagai upaya bentuk kepribadian yang sesuai dengan syariat Islam. Nilai-nilai pendidikan disajikan secara terintegrasi dengan penjelasan hukum, teologi, dan sejarah. Adapun metodologinya menggunakan tafsir bil al-matsur yang berdasarkan riwayat dari sahabat tabi'in dan hadis, dan tafsir bil ar-ra'i berdasarkan akal yang sehat dan yang terarah. Metode penulisannya umum tahlili, menafsirkan ayat demi ayat secara berurutan. Tokoh utama dari tafsir tersebut ialah Imam At-Tabari, Jami' al-Bayan, Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azami, serta Al-Qurtubi dan Fakhri Al-Din Ar-Razi. Yang kedua adalah era pertengahan atau abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-12 Hijriah atau 18 Masehi. Yang perspektif melanjutkan tradisi klasik namun untuk mengembangkan penafsiran yang lebih mendalam pada aspek kehidupan makna dan hikmah. Pendidikan tidak hanya terbatas pada pemahaman teks, tetapi juga pada penerapan dalam ilmu pendidikan dan kehidupan sehari-hari, serta pembangunan masyarakat. Mulai munculnya penekanan pada pentingnya akal dan ilmu pengetahuan sebagai sarana mengenal Allah. Metodologinya tetap menggunakan metode bil al-matsur dan bil ar-ra'i, namun dengan analisis yang lebih kritis dan sistematis. Muncullah metode ijtihad yang lebih fleksibel dalam menjawab tantangan zaman pada saat itu. Tokoh utamanya seperti Ibnu Taimiyah, As-Sayyuti, Al-Dur Al-Matur, dan Al-Makhaili. Adapun era terakhir adalah era modern pada abad 13 Hijriah atau 19 Masehi hingga sampai sekarang. Perspektif menjawab tantangan zaman modern, globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, krisis moral, dan perubahan sosial. Pendidikan dipandang sebagai sarana pembangunan peradaban, pemberdayaan manusia, dan penyelesaian masalah kontemporer, menekankan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender, hingga melestarikan lingkungan sekitar, yaitu mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern seperti sains, teknologi, sosiologi, dan lain-lain sebagainya.